Pernah dengar cerita tentang pasar yang tidak pernah benar-benar sepi, bahkan saat tengah malam? Tentang lapak ikan yang selalu habis sebelum subuh, tanpa ada yang melihat siapa pembelinya. Dan tentang makhluk kecil yang tidak memakan uang, tapi memakan sesuatu yang jauh lebih mahal. Malam ini, jangan berkedip. Karena cerita ini bukan soal tuyul biasa. Ini tentang pasar yang perlahan hidup dan manusia yang tidak sadar sedang memberi makan sesuatu dari kebiasaan mereka sendiri. Pasar tradisional itu belum sepenuhnya terjaga ketika lampu-lampu Temara mulai menyala seperti kunang-kunang lelah. Bau laut bercampur lumpur mengambang di udara, menyerupai napas panjang dari tempat yang menua bersama waktu. Di sudut lorong basah, sebuah lapak ikan tampak berbeda. Bukan karena ukuran, melainkan karena selalu kosong lebih cepat dari yang lain, seakan dagangan tersebut lenyap di telan malam sebelum matahari sempat mengintip. Pemiliknya bernama Surya, lelaki kurus berwajah datar, sorot mata redup seperti lampu minyak hampir padam. Setiap dini hari, ia datang lebih awal dibanding pedagang lain. Ember-ember berisi ikan segar tersusun rapi, sisik berkilau memantulkan cahaya seperti kepingan logam. Anehnya, tak pernah ada yang melihat proses jual-beli secara jelas. Ketika pasar mulai riuh, lapak Surya sudah bersih, hanya menyisakan lantai licin dan bau amis yang enggan pergi. Pedagang lain mulai berbisik, mereka seperti ayam kehilangan pakan, gelisah tanpa alasan pasti. Ada yang mencoba mengintip, ada pula yang sekadar mencatat kebiasaan ganjil itu dalam hati. Setiap subuh, Surya tak pernah berteriak menawarkan dagangan. Ia duduk diam, tangan bertumpu pada lutut, bibir tak bergerak. Namun ikan-ikannya selalu habis, seolah ada tangan tak kasat mata yang memindahkan semuanya ke tempat lain. Suatu pagi, Rukman, penjual ayam potong di seberang lorong, melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat Surya membungkuk membersihkan meja, tampak bayangan kecil bergerak cepat di bawah lapak. Bentuknya menyerupai anak balita, telanjang, berkulit kusam, berlari seperti cicak kagit disiram air. Rukman mengucek mata, mengira kurang tidur telah mempermainkan pikirannya. Namun, bau anyir mendadak terasa lebih tajam, menusuk seperti pisau tumpul. Pasar terus berdenyut, orang datang dan pergi. Suara tawar-menawar saling bertabrakan seperti ombak kecil. Hanya lapak Surya yang selalu sunyi. Kesunyian itu bukan tenang, melainkan menekan, mirip ruang tertutup tanpa jendela. Beberapa pembeli mengaku pernah datang terlalu pagi, lalu merasa pusing, mual, bahkan lupa tujuan. Ada pula yang bersumpah mendengar tawa lirih dari bawah meja kayu, tipis namun jelas, seperti bisikan dari celah mimpi. Surya tinggal bersama istrinya dan seorang anak lelaki berusia 5 tahun bernama Bayu. Tubuh bocah itu kecil, lebih mirip anak berumur 3 tahun. Tetangga jarang melihatnya bermain. Setiap pagi, Bayu ikut ke pasar, duduk diam di dekat peti ikan. Matanya selalu menunduk, jarinya sibuk menghitung koin karatan yang disimpan dalam kantong kain hitam. Tidak pernah terdengar tanya, apalagi tawa, seperti boneka kayu yang lupa cara hidup. Istri Surya, Laras, sering tampak pucat. Wajahnya seperti kain lama yang terus dicuci, memudar perlahan. Ia jarang berbicara, seolah kata-kata adalah beban berat. Suatu sore, ia ditemukan duduk di dapur, menatap baskom berisi air merah muda bekas mencuci ikan. Air itu bergerak sendiri, beriak tanpa sebab, seperti permukaan yang bernapas. Laras hanya diam, matanya kosong, seakan menunggu sesuatu muncul dari dasar baskom. Malam demi malam berlalu, Surya semakin kurus. Tubuhnya seperti batang bambu kering, ringan namun rapuh. Setiap pulang dari pasar, ia langsung menuju gudang kecil di belakang rumah. Tak seorang pun diizinkan masuk. Dari dalam, sering terdengar suara gesekan, seperti kuku menggaruk kayu. Kadang disertai bunyi kecipak, menyerupai ikan dilempar ke lantai. Bayu selalu berdiri di depan pintu gudang, menunggu. Wajahnya tanpa ekspresi. Suatu subuh, hujan turun gerimis, pasar lebih sepi dari biasa.
Rukman, yang datang lebih awal, memberanikan diri mendekat. Lapak Surya sudah bersih, namun ia melihat tetesan merah menetes dari bawah meja. Bukan air hujan, baunya berbeda, lebih hangat, lebih pekat. Saat Rukman menunduk, ia melihat bekas telapak tangan kecil tercetak di lantai, mengarah ke selokan. Hari itu, Bayu tidak terlihat. Surya datang sendirian. Wajahnya pucat, matanya cekung seperti sumur kering. Tanpa kata, ia duduk di tempat biasa. Aneh, ikan tetap habis sebelum matahari naik. Namun bau amis kali ini bercampur aroma besi, menusuk lebih dalam, membuat perut mual. Laras tidak muncul lagi sejak malam sebelumnya. Menjelang siang, kabar menyebar. Ada anak hilang di sekitar pasar. Ciri-cirinya mirip Bayu. Surya tidak bereaksi. Ia hanya menatap lantai. Bibirnya bergetar seolah menahan doa yang tak berani keluar. Di bawah lapak, terdengar suara mengunyah pelan, teratur, seperti seseorang menikmati hidangan dengan sangat tenang. Pasar terus berjalan, seperti mesin tua yang tak peduli siapa yang tergilas rodanya. Tak ada yang tahu, atau mungkin pura-pura tidak ingin tahu, bahwa ikan-ikan yang selalu habis sebelum subuh kini terasa berbeda. Dagingnya lebih lembut, darahnya lebih dalam, dan di balik keberkahan semu itu, sesuatu telah tumbuh, kenyang oleh kehilangan pertama. Pagi berikutnya, pasar terasa berbeda. Bukan karena hujan atau terik, melainkan karena kesenyapan yang menempel seperti debu halus. Lorong-lorong basah memantulkan cahaya pucat, menyerupai cermin buram yang menyimpan terlalu banyak rahasia. Lapak ikan Surya kembali berdiri, rapi, bersih, seakan peristiwa kemarin hanya bayangan lewat. Namun siapapun yang melintas merasakan hawa aneh, dingin tipis seperti embusan dari ruang bawah tanah. Di tengah meja kayu terdapat sebuah timbangan tua berbahan besi. Permukaannya kusam, jarum penunjuk bergetar pelan meski tak diberi beban. Alat itu baru muncul hari ini. Surya menaruhnya dengan hati-hati. Perlakuannya mirip seseorang meletakkan benda rapuh bernilai tinggi. Setiap kali jarum bergerak, terdengar bunyi klik lirih, menyerupai detak jam rusak yang lupa cara berhenti. Beberapa pembeli mulai berdatangan. Mereka tidak menawar, tidak banyak bicara, hanya menunjuk ikan, menyerahkan uang, lalu pergi dengan langkah tergesa. Aneh, wajah-wajah itu tampak lelah, seakan baru bangun dari tidur panjang tanpa mimpi. Saat ikan ditimbang, angka selalu bertambah sedikit dari seharusnya. Surya tidak mengoreksi, ia hanya menatap jarum besi dengan sorot mata pasrah, seperti orang menyaksikan hujan jatuh dari atap bocor. Rukman memperhatikan dari kejauhan, ada rasa tak nyaman yang merayap di dadanya. Pelan namun pasti, mirip semut masuk ke balik pakaian. Ia melihat tangan Surya gemetar setiap kali timbangan disentuh. Urat di leher lelaki kurus itu menonjol, nafasnya berat. Seolah alat besi tersebut bukan sekadar penakar berat, melainkan mulut lain yang harus selalu diberi makan. Menjelang siang, seorang perempuan paruh baya berteriak. Ia menuduh Surya curang. Timbangan dianggap rusak, merugikan pembeli. Kerumunan kecil terbentuk, suara-suara bercampur, namun Surya tetap diam. Ketika perempuan itu hendak meraih alat besi, jarum penunjuk tiba-tiba berputar cepat. Bunyi klik berubah menjadi gesekan panjang, seperti kuku diseret di papan tulis. Semua terdiam. Dari balik meja, terdengar suara kecil. Cekikikan tertahan, ringan, namun menusuk, seperti anak menertawakan mainan baru. Perempuan itu mundur, wajahnya pucat, matanya membelalak. Ia bersumpah melihat bayangan mungil bertengger di batang timbangan. Tubuhnya kurus, kepalanya terlalu besar, senyumnya lebar tanpa kegembiraan. Sekejap kemudian, bayangan itu lenyap, menyisakan jarum yang perlahan kembali bergerak. Setelah kejadian tersebut, banyak orang pergi tanpa membeli. Namun yang sudah terlanjur membawa ikan merasakan sesuatu yang ganjil. Langkah mereka berat, bahu terasa tertarik ke bawah, seperti memikul beban tak terlihat. Seorang pemuda bahkan jatuh pingsan di lorong sayur, wajahnya pucat, nafasnya pendek. Ketika sadar, rambutnya tampak lebih kusam, matanya kehilangan kilau, seolah sebagian dirinya tertinggal di lapak ikan.
Malam harinya, Surya duduk sendirian di rumah. Gudang belakang terbuka sedikit. Dari celah pintu, tampak timbangan diletakkan di lantai, dikelilingi koin tua, sisik ikan, dan kain hitam. Bau amis bercampur logam memenuhi ruangan. Jarum alat itu bergerak sendiri, pelan, seperti menunjuk sesuatu yang tidak bisa dilihat mata manusia. Surya berlutut, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia berbisik, suaranya serak, memohon agar semuanya cukup. Namun dari sudut gelap muncul sosok kecil. Kulitnya kelabu, matanya hitam mengkilap, perutnya buncit. Makhluk itu tersenyum, memperlihatkan gigi kecil runcing. Tangannya menyentuh timbangan, lalu menunjuk ke arah dada Surya. Gerakannya sederhana, namun maknanya jelas, masih kurang. Keesokan paginya, kabar menyebar. Seorang pembeli ikan Surya ditemukan meninggal di rumahnya. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tubuhnya kurus, seolah berat badannya berkurang drastis dalam semalam. Di meja makan, terdapat ikan setengah matang, dagingnya pucat, baunya amis bercampur besi. Seperti makanan yang menguras, bukan mengenyangkan. Pasar mulai takut, namun roda kehidupan tidak berhenti. Orang tetap datang, tetap membeli, meski hati mereka ragu. Timbangan Surya terus bekerja, jarumnya tak pernah kembali ke nol. Setiap gram tambahan bukan sekadar angka, melainkan potongan kecil dari sesuatu yang lebih berharga. Seperti lilin yang menyala terlalu terang, lapak ikan itu mencarkan cahaya semu, perlahan menghabiskan sumbu di sekitarnya. Di balik meja kayu, di antara bayangan dan bau laut, terdengar tawa kecil kembali. Kali ini lebih puas, lebih dalam, seolah ada janji gelap yang mulai terpenuhi satu takaran demi satu takaran. Malam turun perlahan, menyerupai kain hitam diseret dari langit, menutup pasar yang siang tadi penuh bisik. Setelah pintu-pintu besi diturunkan, area itu semestinya mati, kosong, hanya menyisakan genangan dan bau sisa laut. Namun sejak timbangan tua hadir, tempat tersebut seperti enggan tidur. Ada denyut samar, ritme pelan, mirip nadi raksasa bersembunyi di bawah lantai semen. Surya kembali ke lapak setelah semua orang pulang. Langkahnya pelan, tubuhnya condong ke depan seperti menahan beban tak terlihat. Lampu neon yang tersisa berkedip, cahayanya patah-patah, memanjangkan bayangan hingga menyerupai makhluk asing. Meja kayu berdiri sendirian, namun udara di sekitarnya terasa padat, seolah ruang dipenuhi napas lain. Ia menurunkan ember terakhir. Bukan ikan besar, hanya potongan kecil, sisik masih menempel, darah menetes tipis. Setiap tetes jatuh menghasilkan bunyi halus, seperti jarum menyentuh piringan hitam. Dari kejauhan, suara itu terdengar teratur, menenangkan sekaligus menekan, ibarat detik jam yang menghitung mundur tanpa memberitahu akhir. Ketika jarum timbangan bergerak sendiri, Surya menutup mata. Ia tahu apa artinya. Setiap malam, setelah pasar gelap, lorong-lorong akan berubah. Batas antara siang dan sesuatu di baliknya menjadi kabur, seperti kaca berembun disentuh napas. Perlahan, bau amis bercampur tanah basah semakin pekat, mengundang kehadiran yang tidak diundang. Dari ujung lorong, terdengar langkah-langkah ringan. Bukan suara sepatu, melainkan telapak kecil menyentuh lantai. Gerakannya cepat, namun berhenti setiap kali cahaya berkedip. Sosok mungil muncul, kulitnya pucat keabu-abuan, mata bulat mengkilap, senyum tipis terlukis tanpa kehangatan. Tubuhnya seperti anak, tetapi auranya tua, rapuh sekaligus lapar. Makhluk itu mendekat, mencium udara, lalu menunjuk ember. Surya mengangguk lemah, seperti pedagang menyerahkan barang pada pelanggan yang tak bisa ditolak. Potongan ikan diangkat, digigit tanpa suara, dikunyah perlahan. Setiap kunyahan membuat jarum timbangan bergerak naik, meski meja kosong, seolah alat besi tersebut mengukur sesuatu yang tidak kasat mata. Di luar, angin berdesir melalui terpal, menghasilkan gesekan panjang, menyerupai bisikan ramai.
Pasar yang seharusnya sepi mulai dipenuhi bayangan. Lapak-lapak lain tampak menyala redup, seakan ada aktivitas. Siluet orang berjalan, menawar, tertawa pelan. Namun tak ada wajah jelas, hanya bentuk kabur seperti lukisan terkena air. Surya menatap pemandangan itu dengan mata kosong. Ia ingat janji lama, diucapkan pada malam tanpa bulan ketika kemiskinan menekan seperti batu di dada. Janji yang terdengar sederhana, namun berujung panjang. Sekarang, setiap lorong berubah menjadi jalur lain, bukan menuju rumah, melainkan ke tempat di mana waktu melipat diri. Salah satu bayangan berhenti di depan lapak. Bentuknya menyerupai perempuan tua, punggung bungkuk, tangan gemetar. Ia meletakkan sesuatu di meja, koin kusam, dingin, berat. Surya tidak menyentuhnya. Makhluk kecil melompat naik, menimbang koin itu dengan telapak tangannya, lalu menggeleng. Bayangan perempuan itu memudar, seperti asap tersapu angin. Dari sudut lain, datang sosok lebih tinggi. Gerakannya lambat, berat, seolah setiap langkah menyeret kenangan. Ia menunjuk ikan yang tersisa. Surya ragu. Ember hampir kosong, namun jarum timbangan bergetar kuat, mendesak. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan potongan terakhir. Sosok tinggi itu mengangguk, lalu menghilang, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Lorong kini penuh. Pasar berubah menjadi panggung sunyi, tempat transaksi tanpa kata berlangsung. Tidak ada uang, hanya tukar-menukar yang tidak seimbang. Setiap pemberian meninggalkan bekas, seperti tanah tergerus air. Surya merasakan dadanya sesak, napas pendek, rambutnya basah keringat meski udara dingin. Makhluk kecil mendekat lagi, kali ini membawa sesuatu. Sebuah benda kecil, bulat, berkilau samar. Mata, bukan ikan, melainkan mata manusia. Surya tersentak mundur, tangannya gemetar hebat. Sosok mungil itu tertawa tanpa suara, lalu menjatuhkan benda itu ke atas timbangan. Jarum melonjak tinggi, berputar liar, hampir lepas dari poros. Pasar mendadak gelap, semua bayangan lenyap, lampu neon mati bersamaan. Hanya suara napas Surya tersisa, terengah-engah, putus-putus. Dalam kegelapan, ia menyadari sesuatu. Lorong-lorong tadi bukan ilusi. Mereka adalah jalur sementara, dibuka oleh timbangan, menghubungkan dunia yang seharusnya terpisah. Ketika cahaya kembali menyala, pagi hampir tiba. Pasar kembali seperti biasa, basah, lengang. Tidak ada tanda keramaian malam tadi. Namun di lantai, terdapat jejak kecil menuju selokan. Jejak itu berhenti di depan lapak Surya, tepat di bawah meja. Di sana, jarum timbangan berhenti di angka tinggi, tidak mau turun. Surya terduduk lemas. Ia tahu, selama alat besi itu ada, pasar tidak akan pernah benar-benar sepi. Tengah malam akan selalu datang membawa lorong lain, dan setiap lorong menuntut bayaran. Seperti sungai meluap pelan, bencana itu tidak datang dengan suara keras, melainkan dengan kebiasaan. Satu malam demi satu malam. Fajar datang terlambat, seolah ragu menyentuh atap seng pasar. Cahaya pucat merambat perlahan, mirip tangan orang sakit yang mencari pegangan. Lantai semen masih basah, bukan oleh hujan, melainkan oleh sisa-sisa malam yang enggan pergi. Selokan di tengah lorong mengalir pelan, membawa warna keruh menyerupai luka lama yang kembali terbuka. Surya berdiri mematung. Wajahnya kusam, tatapannya kosong seperti sumur kehabisan pantulan. Timbangan besi tetap berada di meja. Jarumnya membeku pada angka tinggi, tak mau kembali ke titik awal. Alat itu seperti ingatan buruk yang menolak dilupakan. Di sekitarnya, bau amis bercampur tanah basah menempel di udara. Berat, menyesakkan. Seakan setiap tarikan nafas adalah pengakuan. Pedagang lain mulai berdatangan. Mereka berjalan hati-hati, langkah tertahan, seperti memasuki rumah duka tanpa undangan.
Beberapa berhenti mendadak saat melihat warna air di selokan. Tidak lagi bening kecoklatan, melainkan kemerahan pucat, bergerak lambat seperti darah yang kehilangan arah. Rukman berjongkok, menyentuh permukaan dengan ujung jari. Dingin. Namun rasa dingin itu bukan dari suhu, melainkan dari perasaan, menusuk sampai ke tulang. Seorang perempuan penjual sayur menutup mulutnya. Ia bersumpah melihat sesuatu bergerak di dalam aliran sempit tersebut. Bukan ikan, bukan sampah. Bentuknya kecil, pucat, rambutnya menempel di dahi. Wajah itu muncul sesaat, lalu tenggelam, seperti kenangan yang dipaksa turun kembali. Selokan kembali tenang, seolah tidak pernah menyimpan apapun. Air itu berasal dari lapak Surya. Setiap pagi ia mencuci meja, ember, pisau, membiarkan sisa-sisa hanyut. Kebiasaan sederhana, seperti orang membilas tangan setelah makan. Namun, sejak malam berubah, cairan yang mengalir membawa lebih dari sekedar kotoran. Ia membawa jejak. Seperti sungai yang merekam langkah siapapun yang pernah menyeberanginya. Anak-anak pasar mulai sakit. Tubuh mereka panas, mata sayu, tidur gelisah. Dalam mimpi, mereka melihat lorong basah, mendengar suara tetesan berulang, seperti hujan di dalam gua. Orang tua mengira itu demam biasa. Obat dibeli, doa dibaca. Namun setiap malam, tangisan kecil terdengar, bercampur cekikikan tipis yang tidak seharusnya ada. Laras belum kembali. Rumah Surya sunyi, dindingnya dingin, lantainya lembab. Baskom bekas mencuci ikan masih berada di dapur. Air di dalamnya tidak pernah benar-benar kering. Permukaannya beriak pelan, meski tidak ada angin. Jika diperhatikan lama-lama, pantulan di sana bukan wajah sendiri, melainkan potongan-potongan lain. Mata terpejam, mulut terbuka, tangan kecil menggenggam udara. Surya mencoba menutup selokan dengan papan kayu. Ia berharap aliran berhenti, seperti menutup buku sebelum halaman terakhir. Namun air menemukan jalan lain. Ia merembes dari celah, muncul di sudut berbeda, meninggalkan jejak lengket. Bau logam semakin kuat. Timbangan bergetar pelan, seolah tertawa tanpa suara. Siang hari seorang petugas kebersihan pasar jatuh terpeleset. Kepalanya membentur lantai. Darah mengalir, bercampur dengan air selokan. Saat orang-orang menolong, mereka melihat sesuatu aneh. Cairan merah itu bergerak berlawanan arah, kembali menuju lapak ikan. Seperti makhluk hidup yang tahu rumahnya. Malam tiba lebih cepat. Lampu-lampu menyala redup. Surya duduk di depan lapak, tubuhnya gemetar. Ia merasa dikelilingi, meski mata hanya melihat meja kosong. Dari selokan, muncul suara lirih, bukan kata, melainkan bunyi seperti orang mengingat nama yang hampir dilupakan. Satu persatu, wajah-wajah samar muncul di permukaan air, lalu menghilang. Mereka tidak marah, mereka menunggu. Makhluk kecil muncul kembali, berdiri di tepi selokan. Kakinya menyentuh air tanpa menimbulkan riak. Ia menunjuk aliran, lalu menatap Surya. Tatapannya tajam, menuntut. Seperti anak yang meminta mainan, yakin permintaan itu akan dipenuhi. Timbangan bergetar lebih kuat, jarumnya bergerak sedikit lebih tinggi. Surya mengerti, air bukan sekedar sisa, ia adalah jalan. Selokan menjadi pembuluh, membawa hasil transaksi ke tempat lain. Setiap tetes adalah pengingat, setiap aliran adalah janji yang terus ditagih. Menutupnya sama saja menahan nafas terlalu lama. Cepat atau lambat, tubuh akan menyerah. Dengan tangan gemetar, Surya menuangkan ember terakhir ke selokan. Air mengalir deras, membawa bau lebih pekat. Dari dalam, terdengar suara puas, seperti desah setelah makan kenyang. Permukaan kembali tenang. Makhluk kecil tersenyum, lalu lenyap ke balik bayangan. Pagi berikutnya, pasar kembali beroperasi. Selokan tampak biasa. Anak-anak yang sakit tidur lebih nyenyak. Namun, Rukman melihat sesuatu tertinggal di dasar aliran. Koin tua, sisik ikan, dan sebuah cincin kecil. Barang-barang yang tidak pernah hilang,
hanya berpindah. Seperti air itu sendiri yang tidak melupakan apapun, hanya memilih kapan akan mengingatkan. Pagi kelima setelah kejadian selokan, pasar seperti orang bangun dengan tubuh lebam. Aktivitas berjalan, suara terdengar, namun ada rasa ganjil menggantung di udara. Seperti senyum dipaksakan pada wajah yang menyimpan tangis. Lapak ikan Surya tetap berdiri, tetapi ukurannya terasa mengecil, seolah ruang di sekitarnya perlahan menyempit. Surya datang lebih lambat, langkahnya berat, menyerupai orang membawa karung berisi pasir basah. Rambutnya berantakan, matanya merah tanpa kilau. Timbangan besi masih di meja, namun kini ditutupi kain lusuh. Kain itu bergerak pelan, naik turun, mengikuti getaran halus dari bawahnya, seperti dada makhluk tidur yang bermimpi buruk. Pembeli berdatangan dengan ragu. Mereka berdiri agak jauh, saling pandang, lalu mendekat satu persatu. Tidak ada tawar-menawar, suara menjadi jarang, kata-kata dipilih hati-hati, seakan takut memanggil sesuatu. Ikan di ember tampak segar, sisiknya mengkilap, tetapi baunya berbeda. Lebih manis, lebih menusuk, mirip aroma bunga layu bercampur besi. Seorang lelaki muda membeli seekor. Saat pulang, ia merasa ringan, terlalu ringan, seperti kehilangan beban yang tidak disadari sebelumnya. Namun menjelang sore, kepalanya pening, ingatannya kabur. Ia lupa jalan pulang, lupa nama tetangga, lupa alasan keluar rumah. Seperti buku yang beberapa halamannya disobek rapi tanpa suara. Rukman memperhatikan perubahan itu. Ia mencatat, bukan di kertas, melainkan di kepala. Setiap pembeli dari lapak Surya pulang dengan sesuatu berkurang. Bukan uang, bukan barang. Ada yang kehilangan selera makan, ada yang sulit tidur, ada pula yang tiba-tiba enggan bercermin. Seperti bayangan mereka menjadi lebih tipis, hampir tembus cahaya. Siang hari, seorang pengamen kecil mendekat. Tubuhnya kurus, matanya cekung, suaranya serak. Ia tidak bernyanyi. Ia hanya berdiri, menatap kain penutup timbangan. Surya menegur, menyuruh pergi. Namun anak itu tersenyum aneh, lalu menunjuk dadanya sendiri. Sudah diambil, katanya pelan, lalu berlari menjauh. Kalimat singkat itu menggantung seperti paku di dinding pikiran Surya. Malam tiba. Surya tidak pulang. Ia duduk di lapak, menunggu. Pasar gelap, lampu-lampu padam satu persatu. Angin berhembus, membawa bau laut yang jauh. Kain penutup timbangan terangkat perlahan. Jarum besi bergerak sendiri, menunjuk angka tinggi, lalu lebih tinggi lagi. Seperti tangan menunjuk langit, menuntut pengakuan. Makhluk kecil muncul dari bawah meja. Kali ini wajahnya berbeda. Senyumnya lebar, matanya bersinar puas. Ia menepuk-nepuk perut buncitnya, lalu mengulurkan tangan kecil ke arah Surya. Telapaknya terbuka, kosong, namun maknanya jelas. Masih ada yang harus dibayar. Surya berlutut. Dadanya sesak, nafasnya pendek. Ia teringat Laras, Bayu, rumah sunyi, baskom berisi pantulan asing. Semua itu seperti daftar utang tanpa angka. Ia sadar selama ini ia hanya menghitung hasil, bukan harga. Seperti orang minum air asin saat haus, semakin diminum semakin kering. Makhluk itu bangkit, berdiri di atas meja. Tingginya bertambah sedikit, bayangannya memanjang. Ia menunjuk kepala Surya, lalu jantungnya. Gerakan sederhana namun berat. Timbangan berdetak cepat, bunyinya menyerupai jam yang dipercepat. Waktu terasa menyusut, seperti kain diperas kuat-kuat. Di kejauhan, suara orang memanggil. Rukman. Ia datang membawa lampu senter. Cahaya menembus lorong, memotong bayangan. Makhluk kecil mendesis, mundur setapak. Surya menoleh, matanya bertemu mata Rukman. Ada permohonan di sana, seperti orang tenggelam melihat tangan terulur. Rukman mendekat, mengendang meja. Timbangan jatuh, beradu dengan lantai, menghasilkan bunyi nyaring. Jarum berputar liar, lalu berhenti. Makhluk kecil menjerit tanpa suara. Tubuhnya menyusut, lalu lenyap ke balik selokan.
pasar sunyi kembali, seakan menahan nafas. Surya tergeletak, lemas. Nafasnya berat, namun masih ada. Timbangan retak, tetapi tidak hancur. Rukman tahu ini belum selesai. Seperti retakan di bendungan, air mungkin tertahan sebentar, namun tekanan tetap ada. Pagi berikutnya, Surya tidak muncul. Lapak kosong, timbangan tidak ada. Orang-orang bertanya, berbisik, lalu melanjutkan hidup. Namun beberapa pembeli mulai merasa ingatannya kembali perlahan, seperti kabut terangkat. Meski begitu, ada ruang kosong tersisa, kecil namun permanen. Seperti bekas luka yang tidak sakit lagi, tetapi selalu terasa saat disentuh. Di rumah Surya, pintu gudang terbuka. Di dalam tidak ada apa-apa kecuali kain hitam dan koin tua. Timbangan lenyap membawa serta hutang yang belum lunas. Dan di pasar, setiap kali jarum jam mendekati malam hari, lorong-lorong terasa menyempit sedikit, mengingatkan bahwa harga sejati tidak pernah benar-benar dibayar, hanya ditunda. Beberapa hari setelah lapak ikan kosong, pasar tetap beroperasi, namun ritmenya pincang. Aktivitas berjalan seperti roda tanpa pelumas, berderit pelan, melelahkan. Orang-orang masih datang, masih berjualan, tetapi percakapan terasa pendek, seolah kata-kata mahal dan harus dihemat. Kehilangan Surya tidak diumumkan, tidak pula dicari sungguh-sungguh. Ia lenyap seperti cat terkelupas dari tembok lama, perlahan, nyaris tak disadari. Rukman menjadi orang pertama yang menyadari perubahan aneh berikutnya. Pagi itu, ia lupa nama penjual tahu di ujung lorong. Wajahnya dikenali, suaranya akrab, namun sebutan tak kunjung muncul. Perasaan itu seperti mencoba menangkap ikan licin dengan tangan kering, selalu terlepas tepat sebelum tergenggam. Ia tertawa canggung, menganggap usia dan lelah sebagai alasan. Namun siang harinya, hal serupa terjadi lagi. Seorang pembeli memanggilnya dengan sebutan salah. Bukan kesalahan besar, hanya satu huruf meleset, tetapi cukup membuat jantungnya bergetar. Nama yang selama ini dianggap benda sederhana mendadak terasa rapuh, seperti kaca tipis yang mudah retak. Fenomena itu menyebar perlahan. Orang mulai lupa sebutan kecil, nama gang, julukan lama, bahkan panggilan sayang. Tidak hilang sekaligus, melainkan menguap sedikit demi sedikit. Seperti tulisan kapur terkena embun pagi, samar lalu lenyap. Pasar menjadi tempat di mana wajah dikenali tanpa bisa disebut. Di lorong bekas lapak ikan, udara terasa lebih dingin. Meja kayu telah dipindahkan, lantai dibersihkan, namun bau amis tipis masih bertahan, mirip kenangan yang menolak pergi. Pada malam tertentu, selokan mengeluarkan bunyi lirih, seperti orang menggumamkan daftar panjang. Jika didekati, suara itu berhenti, meninggalkan keheningan yang lebih berat. Seorang anak penjual koran berhenti bekerja. Ibunya berkata bocah itu pulang dengan mata kosong, tidak lagi menyahut saat dipanggil. Ia mengenali wajah keluarga, tetapi tidak mampu menyebut siapapun. Seperti buku tanpa judul, isinya ada, sampulnya kosong. Dokter mengangkat bahu, tidak ada luka, tidak ada demam, hanya kehilangan yang tidak bisa diukur. Rukman teringat kain hitam dan koin tua di gudang Surya. Ia merasa ada benang tak terlihat menghubungkan semuanya. Malam hari, ia kembali ke lorong itu, membawa senter dan keberanian tipis. Cahaya menyapu lantai, memantul pada genangan kecil. Di permukaan air, pantulan wajahnya tampak terlambat, seperti gambar tertinggal sepersekian detik. Dari balik bayangan, muncul gerak halus. Bukan sosok penuh, hanya bayang kecil yang merayap di dinding. Bayangan itu bergerak tanpa sumber jelas, seperti asap mengikuti bentuk angin. Rukman menahan nafas. Dari arah selokan terdengar bisikan samar, bukan kata utuh, melainkan potongan bunyi, suku kata yang tercerai. Ia mengerti dengan naluri yang tidak bisa dijelaskan. Nama adalah harga berikutnya, bukan tubuh, bukan ingatan utuh, melainkan penanda diri. Seperti papan nama toko dicopot, bangunan tetap ada, tetapi orang kesulitan menunjuk. Keesokan harinya, papan nama beberapa lapak jatuh sendiri. Tali pengikat putus tanpa sebab. Huruf-huruf terlepas, berserakan di lantai. Pedagang memungutnya, tertawa gugup, mengira kebetulan. Namun malamnya, mereka kesulitan mengingat urutan huruf saat memasang kembali. Nama usaha berubah sedikit, lalu lebih jauh. Rukman mencoba memperingatkan orang-orang. Ucapannya terdengar berlebihan, sulit dipercaya. Ia seperti menunjuk awan, berkata hujan akan turun padahal langit masih cerah.
Namun tanda-tanda terus muncul. Orang mulai memanggil satu sama lain dengan sebutan umum. Hei, kamu, Pak, Bu. Panggilan menjadi tumpul, kehilangan warna. Pada suatu malam, listrik padam. Pasar tenggelam dalam gelap pekat. Dari selokan, suara menggumam menguat. Kini terdengar seperti anak mengeja dengan sabar. Satu persatu nama-nama diucapkan, lalu ditelan kembali. Seperti orang menghitung koin sebelum memasukkannya ke kantong. Rukman berdiri di tengah lorong, gemetar. Ia merasakan sesuatu menarik dari dalam kepalanya. Halus namun kuat. Ia menutup telinga, namun tarikan itu tidak datang dari luar. Seperti akar merambat mencari celah, makhluk itu menjangkau penanda terdalam manusia. Ia berteriak menyebut namanya sendiri, berulang-ulang, keras, putus asa. Suaranya memantul di dinding, kembali kepadanya dalam versi melemah. Namun ia terus melafalkan, seperti mantra darurat. Perlahan, gumaman dari selokan meredah, gelap terasa mundur setepak. Pagi datang, listrik menyala. Pasar kembali riuh, meski riuhnya berbeda. Beberapa orang kehilangan satu suku kata dari namanya, sebagian lagi salah ucap. Namun Rukman masih utuh. Ia tahu, bertahan bukan berarti aman. Seperti rumah di tepi sungai, banjir mungkin surut, tetapi bekas air tetap ada. Di lorong bekas lapak ikan, selokan mengalir tenang. Namun jika didengar seksama, di antara gemericik, ada jeda-jeda kecil. Jeda itu seperti ruang kosong menunggu diisi, menunggu nama berikutnya. Hari-hari berlalu tanpa Surya, namun bekasnya justru membesar. Pasar terlihat utuh dari luar, seperti rumah dicat ulang tanpa memperbaiki fondasi. Atap masih menahan panas, lorong tetap ramai, suara tawar-menawar kembali menggema. Akan tetapi, di balik kebiasaan itu, ada kekosongan yang menganga, serupa lubang kecil pada dinding kapal. Awalnya diabaikan, lama-lama mengundang air masuk. Rukman merasakan perubahan paling jelas. Setiap langkahnya di lorong tengah terasa lebih berat, seakan lantai menahan telapak kakinya. Bau amis yang dulu samar kini muncul lagi, bukan dari ikan, melainkan dari udara itu sendiri. Seperti perut kosong yang mengeluarkan suara, pasar mulai menunjukkan tanda lapar. Pedagang lain mengeluh dagangan cepat basi, sayur layu sebelum siang, daging berubah warna lebih awal, nasi menguning padahal baru matang. Waktu seolah dipercepat di tempat itu, seperti buah yang dipaksa matang di bawah matahari palsu. Segala sesuatu kehilangan kesegarannya terlalu cepat. Di malam tertentu, Rukman melihat cahaya bergerak di lorong bekas lapak ikan. Bukan lampu, bukan senter. Cahaya itu redup, kehijauan, seperti pantulan ganggang di air gelap. Ia mengikuti dari jauh. Cahaya tersebut berhenti di depan selokan, lalu padam, menyisakan bau logam yang membuat tenggorokan kering. Keesokan paginya, seorang pedagang sembako jatuh sakit. Perutnya membesar, keras, seperti berisi angin. Ia mengerang kesakitan, mengatakan ada sesuatu bergerak di dalam. Dokter menyebut gangguan pencernaan, menyarankan istirahat. Namun malamnya, lelaki itu meninggal. Tubuhnya kempis, seolah isi perutnya disedot keluar melalui jalur tak terlihat. Kabar menyebar cepat, ketakutan merambat, namun tidak dalam bentuk teriakan. Ia hadir sebagai kelelahan kolektif. Orang menjadi mudah marah, cepat lapar, sulit puas. Pembeli membeli lebih banyak, tetapi tidak merasa kenyang. Pedagang menjual lebih lama, namun hasil terasa kurang. Seperti sumur yang airnya diambil terus tanpa hujan pengganti. Rukman mulai memahami pola. Dulu, makhluk kecil menuntut ikan, lalu berat, kemudian ingatan, nama. Kini, yang diminta bukan lagi milik individu, melainkan sesuatu yang lebih besar, energi, kehidupan sehari-hari. Pasar sebagai satu tubuh mulai disantap dari dalam, sedikit demi sedikit, seperti rayap menggerogoti kayu. Suatu malam, ia mendengar suara kunyahan dari berbagai arah. Bukan suara keras, melainkan desis halus, teratur. Setiap kali ada seseorang menguap, suara itu menguat. Setiap kali ada keluhan, bunyi itu bertambah cepat. Seolah ada mulut raksasa tersembunyi,
makan lewat emosi, lewat kelelahan. Bayangan kecil kembali muncul, namun kali ini tidak sendirian. Ada beberapa berlari di dinding, meloncat di atap, tertawa tanpa suara. Mereka tidak lagi bersembunyi. Tubuh mereka tampak lebih padat, lebih jelas, seakan kenyang memberi bentuk. Salah satunya berhenti di depan Rukman, menepuk perutnya sendiri, lalu menunjuk ke sekeliling. Rukman mundur. Ia merasa seperti berdiri di dapur rumah orang lapar, dikelilingi panci kosong. Ia sadar, selama pasar tetap berjalan seperti biasa, makhluk itu akan terus makan. Tidak perlu darah, tidak perlu korban langsung, cukup rutinitas, cukup kelelahan yang diterima tanpa protes. Ia mencoba mengajak pedagang lain menutup pasar sehari saja. Usulan itu ditertawakan. "Kalau tutup, kami makan apa?" kata mereka. Rukman terdiam. Jawaban itu seperti kunci. Pasar tidak bisa berhenti, sama seperti makhluk itu tidak bisa kenyang. Malam semakin sering membawa mimpi buruk kolektif. Banyak orang bermimpi berada di dalam perut besar. Dindingnya licin, bau asam menusuk. Mereka berjalan tanpa arah, mendengar suara sendok beradu, suara menelan. Saat terbangun, rasa lapar tidak hilang, malah bertambah. Di puncaknya, listrik padam lagi. Gelap turun serentak. Dari selokan, muncul suara berat, bukan lagi cekikikan. Suara itu dalam, bergema, seperti perut kosong berbunyi. Lorong bergetar pelan. Beberapa orang jatuh terduduk, memegang perut masing-masing. Rukman berteriak meminta semua orang keluar. Sebagian menuruti, sebagian terlalu lemah. Dalam kegelapan, ia melihat sesuatu bergerak di bawah lantai. Tonjolan panjang mengikuti jalur selokan, seperti ular raksasa mencari makan. Bayangan kecil berlari di atasnya, tertawa puas. Ketika listrik kembali, semuanya lenyat. Pasar tampak normal, namun beberapa lapak kosong. Pemiliknya tidak pernah kembali. Orang bilang mereka pindah, menyerah, sakit. Alasan berbeda, hasil sama. Pasar kehilangan bagian-bagiannya, seperti tubuh kehilangan sel tanpa terasa. Rukman berdiri di tengah lorong, nafasnya berat. Ia mengerti kini, selama tempat itu terus memberi tanpa menghitung, selama kelelahan dianggap biasa, selama lapar diterima sebagai takdir, perut pasar akan terus meminta. Dan makhluk kecil itu, entah berapa jumlahnya, akan terus tumbuh, kenyang oleh kebiasaan manusia yang tidak pernah berhenti berjalan meski sedang dimakan perlahan. Setelah malam ketika lantai bergetar, suasana berubah drastis. Pagi datang membawa cahaya pucat, seperti wajah orang baru sembuh dari sakit panjang. Tidak ada teriakan, tidak ada kehebohan. Justru ketenangan aneh menyelimuti. Tenang yang terasa dibuat-buat, seperti senyum orang menahan nyeri. Banyak lapak tutup, terpal tergulung rapi, meja kosong, bangku terbalik. Pasar tampak seperti tubuh yang kehilangan beberapa organ penting, masih hidup, namun pincang. Rukman berjalan menyusuri lorong perlahan. Setiap langkah terasa asing, seolah tempat itu bukan lagi ruang kerja, melainkan makhluk besar yang sedang diamati. Udara terasa berat, namun tidak menekan. Lebih mirip dada yang ditahan terlalu lama, menunggu izin untuk menghela napas. Bau amis hampir hilang, tergantikan aroma lembab seperti tanah setelah hujan pertama. Orang-orang yang tersisa tampak lelah, mata mereka cekung, bahu turun, gerak lambat. Namun ada sesuatu baru di wajah-wajah itu, kesadaran. Seperti penumpang kapal yang akhirnya sadar laut mulai masuk. Bukan panik, melainkan waspada. Mereka berbicara pelan, memilih kata, seakan suara keras bisa memancing sesuatu bangun. Siang itu, tanpa kesepakatan resmi, pasar berhenti lebih awal. Tidak ada pengumuman. Satu lapak menutup, disusul lainnya. Roda kebiasaan berhenti berputar, tersendat, lalu diam. Keputusan itu sederhana, namun dampaknya terasa besar. Seperti menahan makan saat perut terlalu penuh. Rasa tidak nyaman muncul, tetapi juga kelegaan. Malam datang, namun berbeda dari sebelumnya. Gelap turun tanpa tekanan.
Lampu padam, tetapi lorong tidak bergetar. Selokan mengalir tenang, suaranya datar, seperti orang tertidur pulas. Rukman duduk di bangku kayu, menunggu. Ia tidak membawa senter, tidak pula berteriak. Ia hanya hadir, seperti penjaga yang akhirnya mengerti jam kerja. Waktu berjalan lambat. Tidak ada cahaya kehijauan, tidak ada bayangan kecil. Yang terdengar hanya napas manusia, berat namun teratur. Pasar seakan menarik udara dalam-dalam, lalu menghembuskannya pelan, seperti dada sesak yang akhirnya mendapat ruang. Namun ketenangan itu tidak mutlak. Menjelang tengah malam, muncul suara lirih. Bukan kunyahan, bukan gumaman nama. Suara itu mirip rengekan, lemah, tidak puas. Dari ujung lorong, sesosok kecil tampak. Tubuhnya kurus, warna kulitnya pudar. Ia berjalan terseok, perutnya tidak lagi buncit. Matanya tidak bersinar, melainkan cekung, lapar. Makhluk itu menatap sekitar, kebingungan. Tidak ada transaksi, tidak ada kelelahan yang bisa disedot. Ia mendekat ke selokan, mencelupkan tangan kecilnya. Air tidak bereaksi, tidak ada aliran balik, tidak ada hadiah. Ia menggeram pelan, suara itu terdengar menyedihkan, seperti anak kehilangan mainan. Rukman berdiri. Ia tidak mendekat, tidak mengusir. Ia hanya memandang dengan rasa iba bercampur waspada. Makhluk kecil itu menoleh, menatapnya. Untuk pertama kali, tidak ada senyum licik, hanya tatapan kosong, bingung, seperti pembeli datang ke toko tutup. Makhluk itu mundur selangkah. Dari bayangannya, muncul dua sosok serupa, lebih kecil, lebih pucat. Mereka saling berpegangan, ragu. Seperti hewan malam kehilangan sumber makan, mereka tidak menyerang. Mereka menunggu. Namun pasar tetap diam, menahan diri, seperti perut yang belajar berkata cukup. Waktu terus berjalan, rengekan berubah menjadi bisikan kecewa. Sosok-sosok itu perlahan memudar, seperti asap tertiup angin pelan. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Mereka pergi karena tidak ada lagi yang bisa diambil. Seperti lintah jatuh dari kulit kering, kehilangan daya isap. Pagi berikutnya, matahari terbit lebih cerah. Orang-orang kembali, namun tidak serentak. Lapak dibuka sebagian, aktivitas berjalan pelan, terukur. Tidak ada lembur, tidak ada paksaan. Jika tubuh lelah, mereka berhenti. Jika dagangan habis, mereka pulang. Pasar mulai menemukan irama baru, bukan cepat, bukan rakus. Beberapa orang masih mengalami sisa-sisa. Ada yang lupa nama lama, ada yang sering lapar tanpa sebab. Namun gangguan itu tidak bertambah. Seperti luka berhenti berdarah, meski bekasnya masih tampak. Selokan mengalir jernih, tidak membawa warna aneh. Bau logam hilang, digantikan aroma tanah dan sayur segar. Rukman berdiri di lorong bekas lapak ikan. Tempat itu kini kosong, dibiarkan begitu saja. Tidak ada rencana mengisinya kembali, seperti gigi tanggal yang dibiarkan, bukan untuk dilupakan, melainkan diingat agar tidak terulang. Ia menarik napas panjang, dadanya terasa lega, meski tidak sepenuhnya ringan. Pasar tidak sepenuhnya sembuh, namun ia belajar sesuatu yang belum pernah diajarkan. Berhenti, bernapas, menghitung bukan hanya hasil, tetapi batas. Seperti tubuh yang selamat dari penyakit berat, ia akan selalu sensitif. Namun justru dari kepekaan itu, kehidupan bisa berjalan lebih lama. Di bawah lantai, jauh di dalam jalur lama, mungkin masih ada sisa-sisa. Binih kecil menunggu kesempatan. Tetapi untuk sementara, perut pasar tertutup, dan selama manusia di atasnya tidak lupa cara bernapas, kelaparan itu akan tetap tertahan, seperti bayangan yang tidak menemukan cahaya untuk menempel. Waktu berjalan tanpa tanda khusus. Tidak ada tanggal peringatan, tidak pula upacara penutup. Pasar terus hidup dengan cara baru, pelan, terukur. Seperti orang lanjut usia yang memilih langkah agar tidak jatuh. Pagi tetap datang, sore tetap pulang, namun tidak lagi dengan tergesa. Kebiasaan lama ditinggalkan sedikit demi sedikit, bukan karena aturan, melainkan karena ingatan akan rasa nyeri yang pernah ada. Lapak kosong bekas tempat ikan dibiarkan tanpa pengganti.
Lantainya disapu rutin, disiram air bersih, lalu dikeringkan. Tidak ada yang berani mendirikan meja di sana. Bukan karena takut, melainkan karena hormat. Seperti kuburan tanpa nisan, ruang itu menjadi pengingat bisu tentang keserakahan yang pernah tumbuh. Rukman masih berjualan ayam, namun jam bukanya berkurang. Ia pulang sebelum langit gelap, makan bersama keluarga, tidur tanpa mimpi berat. Rambutnya tetap beruban, punggungnya tetap bungkuk, tetapi dadanya lebih lapang. Ia tidak merasa menang, hanya selamat. Seperti orang yang berhasil keluar dari arus sungai, lalu duduk terengah di tepi, menyadari betapa dekatnya tadi dengan tenggelam. Orang-orang yang dulu kehilangan nama perlahan menciptakan sebutan baru. Tidak selalu sama dengan sebelumnya, namun cukup untuk saling mengenali. Seperti pohon dipangkas, tumbuh kembali dengan cabang berbeda. Ingatan tidak pulih sepenuhnya, tetapi rasa aman mulai kembali, tipis namun nyata. Suatu sore, hujan turun deras. Air mengalir melalui selokan, membawa daun, tanah, sisa hari. Rukman berdiri memperhatikan. Untuk sesaat, ia melihat pantulan wajah lain di permukaan. Kecil, pucat, lalu hilang tertutup riak. Tidak ada rasa takut, hanya kesadaran bahwa sesuatu tidak pernah benar-benar pergi, hanya berpindah tempat menunggu. Malam itu, saat pasar telah tutup, angin bertiup lembut. Tidak ada cahaya aneh, tidak ada getaran. Namun dari kejauhan, terdengar suara kecil, sangat pelan, seperti perut kosong di rumah jauh. Bukan ancaman, lebih mirip sisa gemah. Seperti bau asap setelah api padam, menandakan sesuatu pernah menyala di sana. Rukman tidak mendekat, tidak pula menantang. Ia hanya menutup pintu kios dengan hati-hati, memastikan kunci terpasang. Ia paham kini, dunia tidak dibagi antara aman dan bahaya, melainkan antara sadar dan lalai. Selama manusia ingat batas, selama berhenti sebelum habis, makhluk-makhluk lapar itu akan tetap berada di tepi, menunggu tanpa kuasa. Hari berganti, pasar menjadi contoh bagi tempat lain. Bukan terkenal, bukan viral, hanya bertahan. Orang luar datang, berbelanja, lalu pulang tanpa merasakan apa-apa yang aneh. Mereka tidak tahu cerita lama, tidak perlu tahu. Seperti luka yang sembuh, tidak harus diperlihatkan agar berfungsi sebagai pelajaran. Namun bagi mereka yang tinggal, setiap suara selokan, setiap bau amis samar, setiap malam terlalu sunyi, menjadi pengingat halus. Seperti loncin kecil di leher ternak, tidak keras, tetapi cukup untuk mencegah tersesat. Mereka belajar mendengar tanda sebelum terlambat. Pada suatu pagi cerah, seorang anak kecil bermain di lorong. Ia tertawa, berlari, menjatuhkan koin. Koin itu menggelinding menuju selokan, berhenti tepat di tepinya. Anak itu ragu, lalu mengambilnya kembali. Ia menoleh ke Rukman, tersenyum, lalu berlari pergi. Kejadian kecil, namun cukup membuat dada Rukman hangat, seperti matahari muncul setelah hujan panjang. Di bawah lantai pasar, jauh di jalur lama yang kini kering, mungkin masih ada sisa-sisa. Bayangan kecil yang belajar menunggu, lapar yang belajar diam. Dunia tidak pernah bersih sepenuhnya. Namun di atasnya, manusia telah belajar satu hal penting. Tidak semua yang menguntungkan layak dipelihara. Pasar itu terus berdiri, menua bersama waktu. Ia tidak suci, tidak pula terkutuk. Ia hanya tempat bertemunya kebutuhan dan pilihan. Dan selama pilihan diambil dengan sadar, selama langkah tahu kapan berhenti, sunyi akan tetap menjadi sunyi biasa, bukan undangan bagi sesuatu yang ingin tumbuh dari kelalaian. Dengan begitu, cerita tidak benar-benar berakhir. Ia hanya berhenti diceritakan, disimpan dalam kebiasaan, dijaga lewat keseharian. Seperti api yang tidak lagi menyala, tetapi abunya masih hangat, mengingatkan bahwa panas pernah ada dan bisa kembali jika lupa cara memadamkannya. Cerita ini memang berakhir. Pasarnya masih berdiri. Orang-orang masih berjualan. Tidak ada teriakan, tidak ada darah. Tapi satu hal perlu kamu ingat. Makhluk seperti itu tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu manusia lupa. Dan kalau suatu hari kamu melewati pasar yang terlalu sunyi
atau mencium bau amis tanpa sumber, ingat cerita ini. Karena bisa jadi yang lapar bukan manusia, dan yang sedang diperhakikan adalah kamu.